Hai semuanya, perkenalkan nama saya Deais Nadia Deborah-Rory, mahasiswa jurusan Matematika dari Universitas Negeri Manado. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman linear di bawah bimbingan Enci Marvel Grace Maukar SPD MSc, saat ini saya akan menjelaskan sebuah permasalahan dengan menggunakan metode simplex, dualitas, dan analisis sensitivitas. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskannya dengan menggunakan metode simplex dan dualitas. Untuk analisis sensitivitas akan ada di bagian kedua dari video ini. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Kita masuk pada permasalahan. Kitchenly adalah sebuah toko kue yang sudah dikenal sejak tahun 1989. Karena sudah dikenal sejak lama, toko kue ini menjadi toko kue paling terkenal di daerah Papua. Ada dua jenis kue yang paling banyak diminati pembeli, yaitu cheesecake dan brownies. Keuntungan yang diperoleh dari setiap cheesecake adalah sebesar Rp120.000. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari setiap brownies adalah sebesar Rp150.000. Untuk membuat kedua jenis kue ini memerlukan 3 langkah dalam membuatnya. Yang pertama mencampur adonan, kedua memanggang, dan yang ketiga membungkusnya dalam sebuah kemasan. Kedua jenis kue ini akan melewati 3 langkah-langkah tersebut. Untuk cheesecake membutuhkan waktu mencampur adonan selama 1 jam, memanggang selama 2 jam, dan mengemasnya selama 1 jam. Untuk brownies, membutuhkan waktu memixer selama 2 jam, memanggang selama 1 jam, dan mengemasnya selama 1 jam. Tentukanlah keuntungan yang diperoleh dari setiap cheesecake dan brownies yang dijual. Untuk penyelesaian yang pertama, kita akan melakukannya dengan menggunakan metode simplex. Kita masuk pada penyelesaian, kita ubah permasalahan tadi ke dalam bentuk matematika. Banyaknya waktu yang digunakan untuk membuat kue dapat dinyatakan dengan variabel keputusan. X1 sama dengan banyaknya cheesecake yang dibuat per jam, X2 banyaknya brownies yang dibuat per jam. Sehingga kita masukkan ke dalam tabel seperti ini, di mana kue yang dijual cheesecake dan brownies. Untuk mencampur adonan cheesecake memerlukan waktu 1 jam, memanggang cheesecake selama 2 jam, dan mengemasnya selama 1 jam. Dengan keuntungan pada cheesecake adalah Rp120.000. Untuk brownies, mencampur adonan selama 2 jam, memanggang selama 1 jam, mengemasnya selama 1 jam dengan keuntungan Rp150.000. Kapasitas kerja per hari untuk mencampur adonan ada selama 5 jam, memanggang selama 7 jam, dan mengemasnya selama 3 jam. Dengan fungsi tujuan memaksimalkan Z sama dengan 120.000 X1 ditambah 150.000 X2. Dengan kendala X1 tambah 2 X2 kurang dari sama dengan 5, 2 X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 7, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 3, dan X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan menggunakan metode simplex, ada beberapa langkah penyelesaian. Yang pertama, ubah masalah program linear ke dalam bentuk kanonik atau bentuk baku. Yang kedua, tentukan penyelesaian visible basis. Yang ketiga, cek optimalitas. Yang keempat, tentukan variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis dan variabel basis yang keluar menjadi variabel non-basis. Dan yang terakhir adalah menyusun tabel baru, lalu kembali ke langkah 3 sampai memperoleh solusi optimal. Kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu mengubah masalah program linear ke dalam bentuk kanonik atau bentuk baku. Di sini kita akan mengubah bentuk pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan menambahkan variabel slack di sisi kiri tanda sama dengan. Dengan fungsi tujuan, memaksimalkan Z sama dengan 120.000 X1 tambah 150.000 X2 ditambah dengan 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 yang merupakan variabel slack. Sehingga fungsi tujuan menjadi Z kurang 120.000 X1 dikurang 150.000 X2 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 sama dengan 0. Dengan kendala, kita tambahkan variabel slack menjadi
X1 tambah 2X2 tambah S1 sama dengan 5, 2X1 tambah X2 tambah S2 sama dengan 7, X1 tambah X2 tambah S3 sama dengan 3, dan X1, X2, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada langkah kedua dan ketiga. Langkah 2 di mana menentukan penyelesaian visible basis PFB awal atau susun tabel. Yang ketiga, cek optimalitas. Selanjutnya, masukkan nilai fungsi tujuan dan kendala di atas. Kendala yang tadi yang sudah kita ubah ke dalam bentuk kanonik, kita masukkan ke dalam bentuk tabel dengan iterasi yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada langkah keempat, yaitu menentukan variabel non-basis yang akan masuk menjadi variabel basis dan variabel basis yang akan keluar menjadi variabel non-basis. Nah, untuk variabel yang akan masuk basis, perhatikan nilai paling negatif pada baris Z. Nilai yang paling negatif ada pada negatif 150.000. Nah, negatif 150.000 ini terdapat di kolom X2. Jadi, yang akan masuk basis adalah X2. Selanjutnya, kita akan menentukan variabel yang akan keluar basis dengan menghitung rasio dari tabel di bawah ini. Nah, untuk menghitung rasionya, kita bisa membagi penyelesaian per X2. Kita bisa lihat pada tabel positif paling kecil. Positif paling kecil ada pada 2,5 di baris S1. Dapat kita lihat bahwa X1 akan masuk basis dengan elemen pivotnya adalah 2. Selanjutnya, kita akan lakukan baris elementer untuk mengubah elemen pivot menjadi 1 dan ubah nilai yang ada di atas ataupun di bawah elemen pivotnya menjadi 0. Kita lakukan operasi baris dengan mengganti S1 pada kolom basis dengan X2, dengan baris baru X2 sama dengan baris S1 dibahagi dengan 2. Nah, baris S1 adalah 0, 1, 2, 1, 0, 0, dan 5. Dibagi dengan 2 sehingga menghasilkan 0, 1/2, 1, 1/2, 0, 0, dan 5/2. Jadi baris baru X2 adalah 0, 1/2, 1, 1/2, 0, 0, dan 5/2. Selanjutnya baris baru Z. Nah, baris baru Z ini sama dengan baris Z dikurang dengan negatif 150.000 dikali baris baru X2. Nah, baris yang kedua ini 0, negatif 75.000, negatif 150.000, negatif 75.000, 0, 0, dan negatif 375.000 ini merupakan baris baru X2 yang sudah dikali dengan negatif 150.000. Sehingga kita boleh langsung saja mengurangkannya. Sehingga baris baru Z adalah 1, negatif 45.000, 0, 75.000, 0, 0, dan 375.000. Selanjutnya baris baru S2. Baris baru S2 ini sama dengan baris S2 dikurang dengan baris baru X2. Baris S2 adalah 0, 2, 1, 0, 1, 0, dan 7 dikurang dengan baris baru X2 0, 1/2, 1, 1/2, 0, 0, dan 5/2. Sehingga baris baru S2 adalah 0, 3/2, 0, negatif 1/2, 1, 0, dan 9/2. Selanjutnya baris baru S3. Baris baru S3 sama dengan baris S3 dikurang dengan baris baru X2. Sehingga menghasilkan 0, 1/2, 0, negatif 1/2, 0, 1, dan 1/2. Nah, setelah kita melakukan operasi baris elementer tadi, kita masuk pada langkah kelima, yaitu menyusun tabel baru, lalu kembali ke langkah ketiga sampai memperoleh solusi optimal. Pada langkah kelima ini, setelah kita melakukan operasi baris elementer tadi, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel yang baru, baris X2 yang baru, S2 yang baru, S3 yang baru, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Perhatikan pada tabel, nilai pada baris Z ini belum bernilai positif. Kita bisa lihat ada negatif 45.000 di sana. Maka kita akan lanjut pada iterasi kedua hingga memperoleh solusi optimal. Nah, pada iterasi yang kedua ini kita kembali pada langkah 4, yaitu menentukan variabel non-basis yang masuk
menjadi variabel basis dan variabel basis yang keluar menjadi variabel non-basis. Untuk variabel yang akan masuk basis, perhatikan nilai paling negatif pada baris Z. Sama seperti iterasi sebelumnya, kita lihat nilai paling negatif yang ada pada baris Z. Nilai yang paling negatif itu adalah negatif 45.000 pada X1. Selanjutnya, untuk menentukan variabel yang akan keluar basis, kita hitung rasio dengan menggunakan tabel di bawah ini. Untuk mencari rasio, nilai-nilai dari rasio, kita lakukan penyelesaian dengan membagi penyelesaian dengan X1. Jadi rasio adalah 5, 3, dan 1. Kita lihat positif terkecil yang ada pada rasio. Jadi kita lihat positif terkecil ada pada 1, di mana 1 ada di baris S3. Dapat kita lihat bahwa S3 akan keluar basis dengan elemen pivotnya adalah 1/2. Selanjutnya, kita lakukan operasi baris elementer untuk mengubah elemen pivotnya menjadi 1 dan ubah nilai yang ada di atas maupun di bawah elemen pivotnya menjadi 0. Yang pertama, kita akan mengganti S3 pada kolom basis dengan X1. Jadi, baris baru X1 sama dengan baris S3 dibahagi dengan 1/2. Sehingga baris S3, baris baru X1 maksudnya, adalah 0, 1, 0, negatif 1, 0, 2, dan 1. Selanjutnya baris baru Z. Baris baru Z sama dengan baris Z, maaf, ada salah pengetikan di sini. Jadi baris Z dikurang dengan negatif 45.000 dikali dengan baris baru dari X1. Pada baris yang kedua ini merupakan baris baru X1 yang sudah dikali dengan negatif 45.000. Jadi baris Z adalah 1, negatif 45.000, 0, 75.000, 0, 0, dan 375.000 dikurang dengan baris baru X1 yang sudah dikali dengan negatif 45.000. 0, negatif 45.000, 0, 45.000, 0, negatif 90.000, dan negatif 45.000 dikurang sehingga menghasilkan baris baru Z, yaitu 1, 0, 0, 30.000, 0, 90.000, dan 420.000. Selanjutnya, baris baru X2. Nah, baris baru X2 ini adalah baris X2 dikurang dengan 1/2 dikali baris baru X1. Nah, baris X2 adalah 0, 1/2, 1, 1/2, 0, 0, dan 5/2. Untuk baris baru X1 sudah dikali dengan 1/2, yang adalah 0, 1/2, 0, negatif 1/2, 0, 1/2, dan 1/2. Langsung saja kita kurangkan sehingga menghasilkan baris baru X2, yaitu 0, 0, 1, 1, 0, negatif 1, dan 2. Selanjutnya baris baru S2. Baris baru S2 ini sama dengan baris S2 dikurang dengan 3/2 dikali baris baru X1 dan menghasilkan baris baru S2, yaitu 0, 1/2, 0, negatif 1/2, 0, 1, dan 1/2. Selanjutnya kita bawa semua nilai-nilai yang kita cari tadi dari baris baru Z, baris baru X2, baris baru S2, dan baris baru X1 ke dalam tabel ini. Kita bisa melihat pada baris Z, semua nilai sudah bernilai positif, sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa solusi sudah optimal, sehingga dari tabel kita dapat simpulkan bahwa nilai X1 adalah 1, X2 adalah 2, Z adalah 420.000, S1 0, S2 3, dan S3 sama dengan 0. Jadi, dari permasalahan tadi, penjual memiliki untung yang maksimal sebesar Rp420.000. Kita masuk pada dualitas. Dual ini didefinisikan untuk berbagai bentuk primal, tergantung pada masalah optimisasi, tipe kendala, dan tanda variabel. Masalah dual didefinisikan secara sistematis dari primal asli ke dalam mode pemrograman linear.
Untuk mengkonstruksi dual, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, variabel dual berkaitan dengan kendala primal. Begitu juga sebaliknya, variabel primal berkaitan dengan kendala dual. Langkah yang kedua adalah sisi kanan kendala primal menyediakan koefisien fungsi objektif dual. Dan yang ketiga, transpose tabel primal. Dan yang keempat, yang terakhir, peraturan mengkonstruksi. Untuk mengkonstruksi dual ada dua peraturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pada primal. Pada primal di fungsi objektif, jika memaksimalkan, maka pada bentuk dualnya akan diubah menjadi meminimumkan dengan tipe kendala lebih dari sama dengan, maka diubah menjadi unrestricted. Selanjutnya, meminimumkan. Jika fungsi objektif meminimumkan, maka diubah ke dalam bentuk dual menjadi memaksimalkan atau memaksimumkan. Dengan tipe kendala, jika kurang dari sama dengan, maka diubah menjadi unrestricted. Kita masuk pada aturan yang kedua. Jika masalah memaksimalkan, tujuan objektifnya memaksimalkan dengan variabel lebih dari sama dengan, pada meminimumkan dengan kendala menjadi kurang dari sama dengan 0. Nah, dan jika kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan 0. Dan untuk sama dengan menjadi unrestricted. Begitu juga sebaliknya, untuk kendala lebih dari sama dengan 0, pada meminimumkan variabel diubah menjadi kurang dari sama dengan 0. Dan kendala kurang dari sama dengan 0 diubah menjadi variabel lebih dari sama dengan 0. Dan jika unrestricted, maka variabel adalah sama dengan. Kita masuk pada masalah di mana memaksimalkan Z sama dengan 120.000 X1 tambah 150.000 X2 dengan kendala X1 tambah 2 X2 kurang dari sama dengan 5, 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 7, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 3, dan X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, pada bentuk primal ini kita akan membawa bentuk primal ini ke dalam bentuk baku primal. Untuk membawanya ke dalam bentuk baku, kita akan menambahkan variabel slack karena pada kendala dia bertanda kurang dari sama dengan. Nah, kita akan membawanya ke dalam bentuk primal dengan menambahkan variabel slack, sehingga pada bentuk baku primal kita ubah menjadi seperti ini dengan fungsi tujuan memaksimalkan Z sama dengan 120.000 X1 tambah 150.000 X2 tambah 0S3 tambah 0S4 tambah 0S5. Sebenarnya untuk 0S3, 0S4 dan 0S5 ini sudah tidak perlu kita tulis lagi, begitu juga pada kendala karena dia bernilai 0. Dari kendala ini kita bisa melihat ada 3 variabel dual karena ada 3 kendala, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Y1 untuk kendala pertama, Y2 untuk kendala kedua, dan Y3 untuk kendala yang ketiga. Dalam masalah dual ini kita diubah menjadi meminimumkan sesuai dengan aturan yang pertama. Jika kita akan mengubah primal ke dalam bentuk dual, maka memaksimalkan kita ubah ke dalam bentuk meminimalkan, dan kita ganti Z ini ke dalam bentuk lain, dan dalam bentuk ini kita ambil W. Jadi meminimalkan W sama dengan 5Y1 tambah 7Y2 tambah 3Y3 yang merupakan transpose dari masalah primal. Jadi pada kendala Y1 tambah 2Y2 tambah Y3 dan 2Y1 tambah Y2 tambah Y3 merupakan transpose dari masalah primal. Selanjutnya untuk
tanda lebih dari sama dengan ini kita ubah jadi bentuk sebelumnya kurang dari sama dengan kita ubah ke dalam bentuk dual menjadi lebih dari sama dengan sesuai dengan aturan yang kedua. Dan untuk 120.000 dan 150.000 ini adalah transpose koefisien. Jadi 120.000 ini merupakan koefisien X1 pada fungsi tujuan dan 150.000 ini merupakan koefisien X2 pada fungsi tujuan. Selanjutnya untuk Y1, Y2, dan Y3. Nah, Y1 ini merupakan variabel dual dari kendala yang pertama, kan bertanda dia kurang dari sama dengan, maka kita ubah kurang dari sama dengan ini menjadi lebih dari sama dengan. Begitu juga dengan Y2 dan Y3 yang ada pada kendala yang kedua dan yang ketiga memiliki tanda yang sama, kurang dari sama dengan, kita ubah menjadi lebih dari sama dengan 0. Jadi Y1, Y2, dan Y3 ini lebih dari sama dengan 0. Sampailah sudah kita di akhir dari video ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. See you in the next video.